Itulah, kalau kalian ingin meminimalisir biaya pernikahan, ya setidaknya kalian harus ribet mengurusi dokumen. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Marhaba bikum, bersama aku Aisyah Devi di Maroko. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dimanapun kalian berada. Maaf ya kalau ada suara embek di sini, karena memang ada anak embek di sini. Tapi aku gak kasih lihat ke kalian, bukan punya suami aku ya. Semoga Allah selalu melindungi kalian dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di video ini. Nah, pada video kali ini aku mau sharing tentang pria Maroko lagi, karena faktanya viewer di channelku ini mayoritas perempuan Indonesia. Oke, jadi aku sharing lagi tentang pria Maroko ya, hanya lebih ke saran aja untuk kalian ya. Jadi pada kali ini aku mau bahas, jika kalian ingin menikah dengan pria Maroko, jangan malas 5 hal ini. Apa aja malasnya? Keep on watching. Bagi kalian yang baru datang di channelku, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya, like videonya, komen dan share ke sosial media yang kalian punya. Sebelumnya disclaimer aja ya, ini hanya saran aja dari aku untuk kalian. Ya, kalau misalkan ada yang sesuatu yang kurang serak bagi kalian, ya dibuang aja, jangan diambil, ambil bagusnya aja, oke? Nah, malas yang pertama ini, kalian jangan malas belajar bahasa Darija. Seperti yang pernah aku jelaskan di video-video sebelumnya, bahasa resmi negara Maroko adalah bahasa Arab ya. Tapi mayoritas orang Maroko itu berkomunikasi menggunakan bahasa Darija. Nah, kalau kalian sudah serius, tahapan yang sudah serius dengan pria Maroko, sudah merencanakan pernikahan, nah di saat itulah kalian mulai belajar bahasa Darija. Kalian bisa belajar dari beberapa sumber ya, bisa dari website, bisa dari video-video aku. Memang aku nggak terlalu banyak ya membuat video tentang bahasa Darija, karena faktanya viewernya cuma dikit guys. Aku juga nggak tahu kenapa, padahal aku sudah buatin itu buat kalian, tapi viewernya cuma dikit. Jadi aku stop lah, nggak bahas tentang bahasa Darija. Kalau kalian butuh, aku akan buatkan insyaallah. Itu ya guys ya, jangan malas untuk belajar bahasa Darija. Ketika kalian insyaallah akan tinggal di Maroko, itu sangat penting sekali bahasa Darija. Memang bahasa Darija ini pengucapannya memang agak sulit ya, dan cepat. Orang Maroko itu kan lidahnya lidah Amazik ya, orang Amazik. Jadi mereka itu orang Amazik yang ngomong bahasa Arab tuh lidahnya emang agak-agak beda dari lidahnya orang Arab. Itulah ya. Itu teman aku juga yang bilang ya, salah satu teman dari Maroko yang bilang seperti itu kan ya, karena mayoritas orang Maroko itu orang Amazik. Tapi juga ada orang Arab di sini gitu. Jadi kalian jangan malas belajar bahasa Darija ya. Bisa dari berapa sumber ya, gak fokus di video-video aku. Lalu yang kedua, jangan malas belajar atau mendalami pengetahuan tentang Maroko. Nah, aku juga udah sharing ya beberapa video ya tentang informasi tentang Maroko, fakta tentang Maroko ataupun orang Maroko, termasuk suku Amazik atau orang Silha dan macam-macam itu yang sudah aku share. Itu juga kalian kalau misalkan nggak paham bahasa Inggris ya bisalah nonton video-video aku. Tapi kalau misalkan kalian paham bahasa Inggris ya sudah, langsung ke website aja gitu loh ya. Karena memang informasi tentang Maroko itu mayoritas pakai bahasa Prancis, pakai bahasa Arab dan juga pakai bahasa Inggris. Biasanya bahasa Inggris itu turis-turis yang sudah pernah datang ke Maroko dan mereka itu menceritakan pengalaman mereka, atau travel guide juga ada di website ya, beberapa website. Dan aku juga cukup ambil referensi dari beberapa website itu. Nah, kalian jangan malas membaca tentang Maroko, belajar apapun tentang Maroko supaya kalian ketika tinggal di Maroko itu enggak kaget, tidak terlalu kaget gitu loh ya. Jadi kalian sudah tahu ketika tinggal di Maroko, oh sudah begini. Kalau ada kejadian yang aneh seperti itu, oh
Memang orang Maroko seperti itu. Kalian bisa accept itu apa? Menerima. Kalian bisa menerima keanehan, keunikan yang tidak ada di Indonesia. Itu tadi 2 poin ya, jangan malas belajar bahasa Darija dan juga jangan malas memperbaharui pengetahuan kalian dari membaca, mempelajari hal-hal atau informasi tentang Maroko untuk menambah wawasan kalian ketika kalian tinggal di Maroko. Nah, yang ketiga guys, jangan malas belajar masakan Maroko. Masakan Maroko ini sebenarnya enggak begitu sulit ya, enggak begitu ribet juga karena bumbunya itu kan bubuk semua ya. Aku sudah ada sih videonya ya, bumbu khas Maroko dalam bahasa Darija. Kalian bisa tonton videonya itu. Nah, karena masakan Maroko itu bumbunya bubuk semua, jadi nggak perlu ngulek kalian ya, nggak kayak masakan Indonesia kan bumbunya masih fresh, harus ngulek dulu ya, ngulek pakai tangan atau pakai blender gitu. Di sini nggak perlu guys. Tapi kalau misalkan ada blender yang khusus untuk yang kering itu, biasanya kita blender bumbu yang belum dibubukkan. Nuldi, ini anakku manggil-manggil. Laap ma ba. Khaliwa. Lanjut, aku mau cerita dulu. Pertama kali aku datang ke Maroko, tinggal di Maroko itu, aku belajar masak dari ibu mertua aku. Alhamdulillah beliau itu sabar orangnya. Aku pertama kali belajar masak tajin. Tajin itu wadahnya aja ya guys, namanya tajin ya. Lalu juga ada marka. Kalau marka itu masaknya pakai kukut atau panci presto. Di sini bilangnya algamila di rumah. Lalu ya seperti tajin dengan marka itu sebenarnya sama guys. Cuman kalau tajin itu karena tempatnya tajin itu. Kalau di rumah pakai marka, namanya marka karena memang pakai kukut, pakai panci presto. Itu masaknya juga nggak begitu sulit ya. Motongnya juga gede-gede sayurnya. Tapi memang memasukkan bahan-bahannya itu bertahap. Ya dari mulai misal bumbu dulu ya sama ya, bumbu dulu, terus dagingnya dulu, baru sayurannya dulu. Ya sama guys cara masaknya guys. Cuma lebih simpel aja karena bumbunya itu bubuk semua. Ada juga sih yang ribet ya, kayak buat pule itu memang agak ribet sama saus lemonnya itu juga. Terus ada yang buat revisa. Oh, revisa itu lebih ribet lagi. Ada 2 tipe revisa itu ya. Revisa pakai mesemen itu buat mesemennya dulu, tapi kalian bisa belilah mesemen itu di pasar atau di mahlabah ya, di mahlabah. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet buat mesemen, atau kalau di rumah biasanya pakai harsha, ibu mertua aku buat harsha gitu. Itu sih kalau revisa itu memang agak ribet. Kuskus juga, kalau kuskus itu ngadoninnya itu harus berkali-kali ya. Itu juga yang perlu pelajari. Kalau misalkan di Indonesia ada kuskus ya, kalian bisa pelajari itu. Kalau jual kuskus ya mungkin lebih mahal kalau di Indonesia, karena kuskus itu kan makanan khas orang Maroko. Sebenarnya kalau di Eropa juga cukup banyak orang makan kuskus ya, karena itu buat diet mereka. Mereka bilang kuskus itu bagus ya, karbonnya itu lebih rendah daripada nasi. Nah itu ya guys ya, jangan malas untuk belajar masakan Maroko. Lalu yang keempat, jangan malas ribet dengan dokumen. Pernikahan beda negara itu ribet dokumennya, ribet ya guys. Sebelum nikah aja harus ke kantor kedubes Maroko ya, kedutaan besar Maroko yang ada di Jakarta itu dulu. Karena rumahku cukup jauh ya, Lampung kan jauh, jadi kita itu sewa ngekos ya, sewa kos, kamar kos selama 1 bulan lah, biar nggak ribet ya. Itu ngurus surat-surat di kedutaan besar Maroko, lalu balik lagi ke Lampung menikah. Setelah menikah itu nanti harus mendaftarkan pernikahan kita di 3 kementerian, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Agama. Itu juga di Jakarta, dan wilayahnya juga beda-beda. Kalau rumah kalian jauh ya setidaknya kalian sewa kos dekat situ biar nggak ribet gitu. Nah itu ya guys ya. Nanti ketika kalian datang ke Maroko juga pernikahan kalian harus didaftarkan juga, dan itu kalau kami ya prosesnya cukup lama, 1 tahun. Aku juga nggak tahu kenapa. Waktu itu juga kita hampir menyewa pengacara.
karena saking nggak tahu kenapa juga ribet banget tuh orang mahkamah itu ya, harus pakai lawyer atau pengacara. Tapi mungkin pengalaman teman-teman yang lain ya, madam-madam yang lain mungkin berbeda dari aku. Ada yang mudah, ada yang sulit ya, berbeda-beda guys ya. Setiap wilayah di Maroko tuh berbeda-beda. Oke, itu guys ya, jangan males ngurus dokumen. Emang ribet. Tapi kalau misalkan kalian itu nggak punya waktu ya bisa aja kalian bayar jasa tertentu. Tapi memang ya butuh biaya yang lebih banyak lagi gitu kan. Karena misalkan ya ini calon suami aja nih, biaya sudah biaya pesawat sudah lumayan itu kan ya. Nanti kalian kalau ketika dibawa juga kan pakai biaya suami, insya Allah. Kalau aku memang dibiayai suami aku ya pesawat itu. Ya itulah, kalau kalian ingin meminimalisir biaya pernikahan ya setidaknya kalian harus ribet mengurusi dokumen. Yang terakhir ini sebenarnya umum banget ya. Jangan malas bebenah, bersih-bersih gitu ya. Ini umum banget ya guys ya, umum. Ya gini ya guys ya. Kalau misalkan kalian itu ingin ibu mertua kalian tuh sedikit sayang ke kalian, ya setidaknya kalian itu bantu-bantu ibu mertua ya. Kalau misalkan ibu mertua yang nggak punya anak gadis, bantu-bantu ibu mertua itu, insya Allah ibu mertua kalian akan sayang pada kalian ya. Alhamdulillah sih ibu mertua aku tuh sabar sampai sekarang ya. Ya meskipun pernah ada cekcok tapi itu nggak terlalu yang gimana gitu ya. Gitu. Kalau sudah ya sudah gitu. Alhamdulillah beliau tuh seperti itu. Kalau masalah itu nggak dibesar-besarkan, alhamdulillah. Jadi ya sudah gitu. Ya itu ya guys. Setidaknya kalian itu bantu-bantu ibu mertua. Tapi kalau misalkan tipikal ibu mertuanya ini maaf ya, karena aku punya pengalaman juga kan, udah lama di sini ya. Tipe ibu mertua yang suka memanfaatkan, ada sih yang seperti itu. Ya kalian harus pintar-pintar aja supaya kalian tuh nggak dimanfaatkan, nggak terus-terusan bantu ibu mertua kalian misalkan ya. Karena kan kalian harus fokus ke suami gitu, terus ngurus anak juga kan ya. Ada tipe yang seperti itu di sini gitu. Karena aku tinggal di Maroko, jadi aku kasih sarannya tentang Maroko ya, ibu mertua di Maroko. Ya ada yang seperti itu guys ya. Kalian harus pintar-pintar juga. Itu tadi guys ya, belajar masak ya. Kalau kalian pintar masak itu insya Allah ibu mertua kalian tuh bangga loh guys. Meskipun kalian itu menantu luar ya. Kalau di sini bilangnya kita ini Shinwi, orang Shinwa. Kalau perempuannya Shinwi ya. Ya nggak masalah guys. Kalau kalian bisa masak, ibu mertua kalian itu seneng, bangga, insya Allah akan sayang pada kalian. Dan juga bantu-bantu ibu mertua dikit-dikit gitu ya, semampu kalian. Oke itu guys yang aku bisa kasih saran ke kalian ya, supaya kalian punya gambaran ketika menikah dengan pria Maroko tuh kalian harus apa. Itulah, jangan males 5 hal ini ya guys ya. Yang terutama itu yang 4 ini ya guys ya. Kalau yang 5 ini kan umum sekali gitu. Yang keempat ini jangan males ya guys ya. Yang kedua juga ya, yang 1 sama kedua itu jangan males. Itu basic kalian yang basic kalian untuk tinggal di Maroko. Bisa bahasa Darija. Kalau kalian bisa belajar dengan cepat itu masya Allah bagus ya guys ya. Cuma kalau aku ini kan jarang keluar rumah ya, jadi aku jarang banget ngobrol dengan orang luar ya, lingkupnya di rumah aja gitu, dan bahasa mereka tuh ya itu aja gitu, jadi aku kurang berkembang bahasa Darijanya. Itu aku maklumi sih guys. Kalau masalah kosakata itu aku bisa, kosakata itu iya banyak yang belum tahu ya tentang Darija. Kalau untuk tata bahasa aku sudah paham alhamdulillah, karena aku ada basic bahasa Arab ya, aku compare tata bahasa Arab Fusha dengan bahasa Arab Darija. Oh ternyata lebih sederhana Darija daripada Fusha gitu. Kalau ya itu sampai sekarang ini aku masih mempelajari kosakata. Itu yang paling penting juga, mempelajari kosakata, menghafal kosakata biar lancar ngomongnya di sini. Oke guys, aku udah banyak ngomong ke kalian. Oke, semoga videoku ini bermanfaat. Kalian boleh share ke sosial media yang kalian punya, dan juga ada ya grup dating Indonesia Maroko, kalian bisa share di situ juga. Thank you for watching and see you on the next video. Bye.